Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Fattahul Alim. Bismillahi ya Fattahul Azim. Toha Rasulil Yatim, Toha Rasulil Karim. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam. Toha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufbina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amto ya'il kaf ha ya ain sya birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya yang kami harapkan doa dan restunya. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan beserta ibu, dan juga yang guru kita, Eyang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan, dibahagiakan selalu, beserta keluarga beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau, dan disatukan murid dan jemaah beliau, dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau, sehingga segala langkah program perjuangan kita wal zahiran wa batinan sesuai dengan cita-cita perjuangan beliau atas diri kita, sesuai dengan angan beliau, sesuai dengan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Akhinal Kiram Al-Ustaz Bapak Puji Winoto sebagai Koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kalianin Desa Pakem, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa dalam rangkuan kasih sayang Allah, disukseskan perjuangannya dalam membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah rahimakumullah.
pertama dan tentunya yang paling utama, kembali di malam ini masukkan batin kita. Kita satukan hati kita. Kita satukan angan kita. Kita satukan niat dan juga etikat kita. Bahwa hadirnya kita di majelis taklim ini hanyalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah semata-mata demi ridho Allah. Tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita cari secara hakiki kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus dijaga di setiap pertemuan bulanan, lapanan, mingguan. Wajib kita menjaga niat yang tulus, wajib kita menjaga etikat yang benar, sebab manusia itu akan mendapatkan apa yang dietikatkan. Manusia itu sesuai niatnya, sebagaimana Rasulullah memperingatkan kepada kita semua, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Itu ada di dalam relung hati kita yang paling dalam. Ini yang harus kita waspadai, harus kita koreksi setiap saat dan detik. Di saat kita akan menjalankan sholat, sudahkah niatnya ikhlas karena Allah ataukah lillahi ta'ala hanya sebatas lisannya saja? Di saat kita berzikir, wirid, kimir, doa, sudahkah betul-betul ikhlas karena Allah ataukah hanya sebatas lillah dalam lantunan? Ini setiap saat, setiap detik harus dikontrol. Kenapa harus diawasi? Maka tatkala niatnya sedetik saja niatnya melenceng, sudah tidak lillahi ta'ala, maka arahnya pun akan melenceng. Seperti GPS dalam perjalanan, begitu salah maka kendaraannya pun akan mengikuti petunjuk yang salah tadi. Na'udzubillah min. Maka kenapa manusia itu berubah-ubah? Pagi nyaman hatinya, sore gelisah, sore tentram batinnya, malam gelisah, terus berputar. 3 hari nyaman, 1 bulan bencana dalam hati, resah, gelisah, benci, dongkol, buruk sangka, sombong, ujub, riya, ini hadir. Saudara rahimakumullah, bahwa ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap saat dan detik harus mengawasi hati kita sendiri, harus kita kontrol sendiri, harus kita awasi di dalam hati kita. Apa saja yang muncul ke permukaan, apa saja yang hadir dalam relung batin kita yang paling dalam, di dalam lapisan-lapisan sanubari kita, lapisan-lapisan hati harus dikontrol. Lapisan amarah, sufiyah, lawamah, mutmainah. Saudara rahimakumullah, maka mari kita ikrarkan bersama rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang setia, yaitu umat Rasul yang tidak pernah lepas dari real perjuangan Rasulullah, umat Rasul yang tidak lepas dari kesadaran rasanya Rasulullah bahwa hidup adalah penghambaan,
tujuan hidup adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanallah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kembali kita dihadirkan di majelis taklim At-Tadkir Kaliaren Desa Pakem dalam acara pengajian lapangan malam Sabtu Wage. Maka mari bersama-sama kita berserah diri kehambaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syarat ilmu nafi' hadir, syarat ilmu manfaat itu masuk dalam kehidupan kita, itu harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu berserah diri? Sudah sering kali kita mendengar kalimat serah diri, berserah diri. Serah diri itu adalah betul-betul kesadaran yang hakiki, menyerahkan seluruh zahir dan batin ini kehambaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik serah diri itu sadar. Hanya orang yang sadar dengan kesadaran yang hak, yaitu syahadat, mampu menyerahkan zahir batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muslim ini adalah pasrah. Seorang muslim ini adalah pribadi yang berserah diri, pribadi yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan yang hakiki ini menjaga kesadaran dalam diri kita untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nilai dari serah diri itu luar biasa. Nilai serah diri itu sangat luar biasa. Dan manusia di akhir zaman banyak yang tertipu. Apa tertipu? Ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi belum mau berserah diri, belum mau mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Takbiratul ikram ini pembuka sholat, ini wujud serah diri. Allahu Akbar. Hanya Engkau ya Allah yang maha besar, hanya Engkau ya Allah yang maha kuasa, hanya Engkau ya Allah segala-galanya, hanya Engkau ya Allah yang maha pandai dan cerdas, hanya Engkau ya Allah yang maha kaya raya. Aku hambamu, aku manusia yang berlumuran dosa, memohon ampunanmu. Allahu Akbar. Engkau yang maha kuat, aku lemah. Allahu Akbar. Engkau yang maha alim, aku ini bodoh ya Allah. Ini adalah serah diri. Tetapi tentunya tidak hanya diucapkan. Kalau diucapkan ringan, prakteknya butuh kebesaran hati. Hanya manusia yang berjiwa besar yang mampu menerima kebesaran Allah. Hanya manusia yang berhati besar mampu tunduk di dalam keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir zaman manusia mulai berhati dan jiwa kerdil sehingga tidak tahu diri, bukan berserah diri, tapi tidak tahu diri. Na'udzubillah min. Saudaraku rahimakumullah. Dan ini yang harus dikontrol setiap saat dan detiknya. Tiba-tiba hati dikuasai amarah, terbersit dalam hati kita, memancar dalam akal kita, merasa paling hebat. Jangan dibiarkan itu detikan Pak Bu. Detik itu begitu terbersit dalam hati. Oh, kau wong kampung ini sing paling hebat, mau kecoba aku. Kau sak jam
mulai sing paling kuat poso mau aku. Itu amarah, cepat usir dan bersihkan dari singgasana batin dengan astagfirullah. Ampuni aku ya Allah, muncrat Gusti, meledak, meledos Gusti, astagfirullah, aku merasa hebat, sedangkan yang hebat hanya Engkau. Tatkala sedang duduk, tiba-tiba hadir jengkel, hadir sakit hati, terngiang kalimat-kalimat dari saudara kita yang pernah terlontarkan 30 tahun yang lalu tiba-tiba muncul. Maka jangan biarkan, tangkis dengan astagfirullahaladzim. Ampun ente, sudah 30 tahun terpendam, tiba-tiba muncul dan menjadikan hati gelisah, hati resah, menjadikan zikrullah terhalang, menjadikan serah diri hilang, digantikan dengan ilusi amarah, mulai semblenget, panas roh hati. Cepat ya Allah, ampuni aku, lepaskan rasa sakit hati ini, hempaskan rasa dendamku ini, aku memaafkan ya Allah. Ya Allah, hilangkan rasa sakit hati, dendam, kesunat ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok belum hilang? Ambil wudhu, sholat taubat. Belum hilang, berzikir, istighfar. Belum hilang kitmir, belum hilang puasa, belum hilang sodakoh. As-sodakotu tanfa'ul bala. Ya Allah, aku bersedekah, tolong berkahi agar hati ini kembali bersih. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, kenapa ini harus kita jaga? Sebab tatkala hati mulai tercemar, tatkala hati mulai berpenyakit, tatkala hati ini mulai gelap gulita, tatkala hati ini mulai goyah, maka disitulah sambungan keharibaan Allah, hablum minallah ini mulai putus nyambung. Ibarat sinyal mulai hilang nyambung, sehingga apa? Siaran dari kalamullah, siaran daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu ditangkap dengan jelas oleh batin kita, sehingga langkahnya pun tidak sesuai. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini sebetulnya kita sudah dididik oleh Allah, yaitu dengan menjaga kebersihan jasmani kita. Sudah dididik oleh Allah dari kecil lewat tangan kasih sayang ibunda kita, ayahanda kita. Kalau kita sedang kena kotoran, cepat-cepat cuci tangan, cuci kaki. Kalau kita sedang kotor tubuhnya, kena kotoran, kena comberan, kena apa, cepat mandi. Maka di situ sudah jelas bagaimana cara membersihkan mulut kita dengan gosok gigi, membersihkan rambut dengan keramas, membersihkan tubuh dengan mandi pakai sabun. Alhamdulillah. Sehingga walaupun ini sudah lama jasad yang kita pakai ini, Pak, jasad yang kita pakai ini udah puluhan tahun, ada yang 50, 60, 70 tahun. Kenapa masih bersih? Sebab dijaga, mandi sehari paling enggak 3 atau 2 atau sekali. Kalau sekali kepet namanya. Paling enggak 2 kali. Gosok gigi berapa kali? 2 kali. Coba nak 2 tahun gak gosok gigi, piye kahanane? Ya, 2 tahun gak mandi, 2 tahun tidak tersentuh air mandi. Ini ilmu hak, ilmu nyata. 2
Demikian juga konsep tentang batiniah kita, konsep tentang ruhaniyah kita. Bagaimana kita bisa membayangkan 1 minggu, 1 bulan roh ini tidak pernah dibasuh dengan istighfar? Bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan hati kita kalau tidak pernah dibasuh dengan istighfar, dengan sabun yang namanya istighfar, dengan pasta gigi yang namanya maghfirah, dengan sampo yang namanya rahmatullah, tidak pernah tersentuh dalam jiwa kita. Demikian juga kondisi badaniah kita atau jasmani kita seperti itu. Maka hati yang jarang disentuh dengan istighfar, tidak pernah berserah diri kepada Allah, hati ini akan keras. Na'udzubillah min. Keras kepala itu tahap kedua. Yang pertama keras hati. Hati yang tidak pernah berserah diri mengakui keagungannya Allah. Setiap saat hati ini hanya menyaksikan keagungan dirinya sendiri, menghitung jasa-jasanya, menghitung hasil kerjanya, harta bendanya, pangkat dan derajatnya. Maka hati yang seperti ini akan menjadi keras. Kalau hatinya sudah keras, yang pertama merasa paling benar. Kalau sudah paling benar, anti daripada dieleki, baik itu diingatkan oleh saudaranya maupun diingatkan oleh alam. Kejadian demi kejadian tidak mampu menyadarkannya. Kalamullah demi kalamullah yang dihadirkan tidak mampu menyadarkannya, karena hati manusia di zaman akhir terjangkit penyakit sirosis hati, mengeras, atos. Na'udzubillah min. Kalau hatinya sudah keras, hati itu tersambung. Kalau jiwa manusia sudah keras, tersambung di dalam akalnya, maka menjadi keras kepala, menjadi keras ucapannya, keras perilakunya. Syarat-syarat rasa yang dia bawa dari sejak lahir, dibekali Allah dengan Rahman dan Rahim, syarat kasih sayang di dalam hati dan rasanya mulai hilang, sehingga tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mampu merasakan apa yang dirasakan lingkungannya, tidak mampu merasakan apa yang dirasakan masyarakatnya, tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Rasul, oleh gurunya. Ini karena hati yang keras, buah daripada hatinya jarang mandi. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati harus disentuh dengan asma Allah. Sering-seringlah berserah diri, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, maka ini kuncinya. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mampu menembus sampai ke langit Sabtuju dalam proses Isra Mi'raj, ini juga serah diri. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam selamat dari tipu daya iblis, tipu daya syaitan laknatullah, ini juga karena serah diri. Bagaimana kemudian Nabi Allah Yunus alaihi salam yang ditelan berada di dalam perut ikan nun tetapi diselamatkan oleh Allah, ini juga karena diawali dengan berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hebatnya baginda Rasul, ternyata sumbernya dari serah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 25 Rasul, khususnya Rasul kita baginda Rasul Muhammad SAW, sudah memberikan contoh. Di
Di saat menghadapi masalah fasta'inu bis-sabri was-salat, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ditantang untuk bisa membelah bulan. Kalau Rasulullah bisa membelah bulan, masyarakat kafir akan beriman kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Rasulullah sholat dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila engkau ridho ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Ya Allah, tolong ya Allah. Walaupun akhirnya Rasulullah sudah diberikan kekuatan membelah bulan, tetapi tetap kaum kafir tidak beriman. Ya Allah, di belakangku pasukan Fir'aun sedang mengejar dengan senjata lengkap. Di depanku lautan merah yang menghampar luas. Lalu di mana letak keselamatan kami ya Allah? Secara akliyah mustahil aku, Musa dan umatku bisa selamat. Kurang lebih tekadnya Nabi Musa. Maka sesungguhnya di depanku lautan, di belakangku tentara Fir'aun, tidak ada jalan yang lain. Barulah aku sadar ya Allah, ternyata jalan selamat hanyalah ada padamu, Rabbku ya Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Aku serahkan jiwa ragaku, hidup matiku, umatku semuanya kepadamu. Jika engkau berkehendak kami mati, maka kami akan mati ya Allah. Jika engkau berkehendak kami selamat, tidak ada satu kekuatan pun di langit di bumi yang mampu menyelakakan kami. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Serah diri, Allah hadirkan pertolongan. Pukulkan tongkatmu ke lautan wahai Nabi Allah Musa. Alhamdulillah. Semua itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita memohon petunjuk, memohon pertolongan kepada Allah agar kita mampu berserah diri di setiap gerak langkah kita. Apa tujuannya? Sumbernya adalah dalam syahadat kita, kesaksian tentang ketuhanan kita. Apa tujuannya kita dari Allah harus mampu kembali kepada Allah, dan serah diri ini adalah portal frekuensinya. Penghambaan ini adalah sebagai jalannya untuk mampu manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita berbuat baik, Allah berfirman dalam Al-Quran, jikalau engkau berbuat baik wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jikalau kita berbuat baik, berbuat sesuatu yang baik, menolong orang lain, membantu orang lain, menghormati orang lain, bersedekah kepada orang lain dan lain sebagainya, ditegaskan oleh Allah, engkau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebab apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang, menanam benih kebaikan sehingga mengunggih hawa menanam kebaikan yang unduh itu nanti kita tanam jagung maju yang belum diwineh diuruki. Ini kalau bahasa analogi akal, kita sedang memberi bumi 3 butir jagung. Kudune kowe matur nuwun mi bumi ku tak kei 3. Akhirnya ditegaskan oleh Allah, jagung yang kau berikan itu bukan untuk bumi, untukmu sendiri. Kok terus wae kudu matur nuwun mi bumi? Tidak, kita yang sedang berbuat baik adalah untuk diri kita menanam sing munduh awake dhewe.
yang syaitan gak senang Pak Bu. Pengertian yang seperti ini yang jin syaitan itu gak senang, maka dia akan masuk berbisik dalam hati manusia. Seseorang yang sudah beramal akan dibisiki oleh iblis laknatullah, betapa hebatnya engkau telah membantu saudaramu, seharusnya saudaramu deku karo kowe. Naudzubillah min. Kenapa dibisiki seperti itu? Untuk merusak keikhlasan dalam jiwa manusia yang beramal. Kalau rusak, akhirnya tidak jadi panen. Itu diperingatkan oleh Rasulullah. Janganlah engkau membantu saudaramu, tetapi engkau menyakiti hatinya, karena engkau tidak akan mendapatkan apapun dari bantuan itu, dari perbuatan itu. Na'udzubillah min. Nilai 1.000, munara tak silai 100. Orang kotak mangan menyakiti hati. Itu cerita kayak iso tuku beres kayak mau masalah duit kok tak silai kamu. Wah, rusak. Ini merusak amat. Maka ini yang harus kita mengikuti tuntunan Rasul. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Maksudnya apa? Ikhlaskan. Karena engkau menolong saudaramu, sesungguhnya engkau sedang menolong dirimu sendiri. Ini yang harus kita memahami, karena banyak orang yang sudah berkorban tetapi tidak menghasilkan keberkahan sebab salah niat dan tekad. Perlunya kita menjaga ikhlas. Apa makna ikhlas? Perumpamaan ikhlas itu seperti orang buang hajat, orang yang buang air besar di WC. Itu orang ikhlas. Apa? Begitu keluar lillahi ta'ala, orang diketuni. Orang ana wong api begitu metu, wah kaki yang ini mau malah rong piring, cumi separuh mangkok wae tak wetu mboten wonten. Ana neh wis medal niku ngeti wae. Ape metu kok toilet man, wah tak kimbul neh dong iki. Itu naudzubillah min. Kalau kita sudah memberi, ikhlaskan, ojo dieling-eling. Sebab itu nanti ingatan memberi itu yang akan menjadikan tipu daya iblis bisa masuk. Lupakan. Aku pernah aweh masjid semen 5 saya, gak usah dieling-eling. Lillahi ta'ala, kaya wong api los ora eling. Nggih. Napa sih doeling? Wah, inginannya aku rada iman-iman dong. Bentuknya api mboten enten. Lillahi ta'ala. Apa toh? Itu sudah difirmankan dalam Al-Quran. Allah berfirman seperti itu. Coba basa kasar awake dhewe. Di saat engkau buang air besar, engkau tidak sedang membantu sepiteng, tapi engkau sedang membantu dirimu nglegakno wetengmu. Nak wis lega resik kotoranmu dadi sehat. Alhamdulillah. Enggak bantu sepiteng niku mau nampung tok. Sing butuh awake dhewe, nak gak ditokno dadi penyakit. Itu saudara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin tatkala serafim ini hidup Pak Bu, kehidupan kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah Allah ini akan menaungi kita, sehingga setiap saat dan detik bertambah hari ini bertambah kedewasaan kita. Saya suwe urip niki mangke saya jadi pribadi yang langkung bijaksana. Semakin lama dihidupkan oleh Allah, semakin lama menjadi orang Islam, semakin lama ngaji, maka akan tumbuh berproses menjadi semakin pribadi yang dewasa, pribadi yang baik. Alhamdulillah. Kenapa jatuh bangunnya itu frekuensinya begitu cepat, volumenya begitu cepat? Sebab tidak berserah diri dumateng Gusti Allah. Pintu hatinya tidak
hatinya seperti terminal. Kalau hati kita seperti masjid, maka yang keluar masuk adalah orang yang beribadah. Hati seperti masjid, yang keluar masuk adalah malaikat, asma Allah, nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati ini seperti terminal bebas, malaikat mlebu, setan mlebu, jin mlebu, iblis mlebu, ruh kutu-kutu alang atau mlebu kabeh, atine labil, esok-esok pikir dikuangok, lepas dikiri dadi benci. Bersarapan serah diri ayam, atini adem. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun Gusti. Buka HP 15 menit, bersiar ganti siaran kutril wolu-wolu. Naudzubillah min. Jadi hati ini rubah cepat sangat. Maka harus dijaga dengan berserah diri kepada Allah, melibatkan Allah di setiap pergerakan kita. Ini wajib. Sebab nopo niki adalah pintu gerbang kita untuk kembali kepada Allah. Niki dalane. Kalau kita tidak mau merawat hati kita, tidak mau menjaga hati kita, lalu apa yang kita dapatkan dalam hidup ini? Hidup yang sebentar, hidup yang sekejap, bebasanmu katus diri mampir mumi. Napa ingkang kita sakit perjuangan, nopo ingkang dipun peroleh kalau tidak menjaga hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ad-dunya tarbiyatul akbar. Dunia itu sekolah besar kehidupan kita. Niki pun dilek di Kanjeng Nabi, dunia niki koyok dene wong sekolah. Maka sekolah itu ada yang naik kelas, ada yang dongkol, ada yang melorot. Setahun niki kudune naik kelas telu, malah dongkol ya lah loro sih mending. Barang ngono kudune kelas telu malah balik kelas 1. Naudzubillah min dzalik. Kelas apa niku kelas? Kelas adalah keikhlasan dalam diri kita. Orang yang naik kelas maka akan naik keikhlasannya, tingkat kesabarannya naik, tingkat ketulusannya naik, tingkat ketenangan hati dan pikiran naik. Tahun kemarin masih kalang kabut menghadapi suara yang tidak sesuai dengan harapan hatinya. Karena naik kelas tahun ini mendeles suara ding sliwer ora apa-apa, tetap Allah, 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 Allah. Alhamdulillah. Tahun ini panen rada ora pati hasil, dedekke pikirane kemut-kemut, mengkap-mengkap. Akhirnya salate males nesoni bojone. Tahun ini karena naik kelas, begitu dikabari panen rapati hasil, ya tetap alhamdulillah. Suaminya tetap dikene kopi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku kelas, dan niku sing niles itu. Awake dhewe ingkang mengevaluasi iki ketoke kelasku kok mlorot ya. Aku ngaji 10 tahun iki kok ketoke kok kelas 3 terus. Niku dievaluasi. Kok tahun kemarin di saat aku menghadapi masalah himpitan ini berontak meledos amarahku, menjadikan kocar-kacir bangunan asma Allah dalam jiwaku. Tahun ini kok cokro manggilingan, kok meledosnya malah lebih parah, berarti melorot kelas. Itu harus dievaluasi. Kalau kita mengawasi seperti ini, maka kita tidak kober mengawasi orang lain, menilai diri kita. Jangan sampai rugi, karena kita dunia ini hanya lintasan. Kita harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi libatkan Allah di setiap gerak kita, libatkan Allah di setiap langkah kita. Tatkala apapun yang hadir, maka libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi enak-enak ngopi dengan saudara kita, tiba-tiba
ingatan kita, sambung hadir. Kita masih punya masalah, jangan diem, ngopi tutup no, ojo meneng, hati langsung ngadep Gusti Allah. Ya Allah, paringono kekuatan. Ya Allah, paringono pitulungan. Di saat kita sedang, ibu-ibu sedang masak, tiba-tiba ingat sesuatu, ingat masalahnya atau ingat apapun, jangan dia melibatkan Allah. Niki dipraktek ya, niki ngajinya harus atusan bahas ngeten niki di bulan baleni ning hasilnya dari maksimal. Durung dadi praktek langsung hadirkan. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, bimbing aku. Ya Allah, tolong aku menghadapi masalah yang pelik ini. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eling anak, eling bojo, eling tiang sepuh sing pun situ, ampun mental. Ya Allah, tolong berkahi orang tuaku yang sudah wafat. Muliakan ya Allah, bahagiakan ya Allah. Langsung ditengah-tengahkan. Maka kebiasaan kita melibatkan Allah di setiap gerak langkah menjadikan hati ini akan jernih. Coro senjata niku mangke landep sering diungkal. Alhamdulillah. Maka hati ini akan terbiasa dengan frekuensi doa. Hati ini akan terbiasa dengan sambungan hablum minallah. Hati ini akan terbiasa terhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini akan terbiasa dipancari dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan membentuk niat etika, membentuk mindset hati yang hak, yang positif, senantiasa sadar di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu. Terima kasih ya Allah, matur nuwun Gusti. Ya Allah, bimbing tata aku. Mohon Engkau tata kembali kehidupanku, bimbing aku ya Allah. Kemana lagi aku memohon kalau bukan kehadiran-Mu? Aku sholat karenamu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menghamba kepadamu. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Yakin akan membentuk hati yang baik, hati yang senantiasa tatmainul qulub. Semakin lama dihidupkan, soyo suwe ngaji, soyo tambah jeru ketenangan hati. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, ini tentunya mari kita mulai bersama-sama untuk melawan tipu daya nafsu kita sendiri dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik rumangsa sombong hadir, cepat istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik rasa yang melenceng, luruskan dengan tekad yang benar, berserah diri kepada Allah, sehingga yang disaksikan itu Pak Bu, yang disaksikan setiap saat itu keagungannya Allah. Itu syahadat, tidak menyaksikan keagungan dirinya. Banyak di budaya zaman akhir, posone soyo gentur, solatin soyo pirang-pirang rakaat, sedekah wis ratusan juta, tapi malah pandangan batinnya tidak menuju Allah. Sing ketok malah dewi. Wah, soyo hebat, muridku soyo akeh. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya tersesat, kepleset. Naudzubillah min. Semakin lama hidup, semakin lama kita dalam berjuang, harus semakin jelas pandangan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dijaga, itu terjaga, ketenangan hati ini akan da'imal liqabil. Apa daim? Langgeng, zikir sing tanpa pedhet, langgeng. Apa zikir? Kesaksian tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan
batal, dipersilahkan wudhu. Sambil menunggu saudara kita